Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Eri Prastiwi, guru pemetaan lahan dari SMK Negeri 1 Temanggung. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2002, kategori 1, gelombang 2, bidang studi Teknik Pertanian, Universitas Negeri Makassar. Untuk video UPIN pembelajaran kali ini, saya mengangkat materi pengukuran jarak di lapangan untuk kelas 12 semester 5 kompetensi keahlian produksi dan pengelolaan perkebunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan, doa, mulai. Selesai. Dan cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Adik Siti, Alvin, Anissa. Alhamdulillah dari sekian anak hanya satu yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga besok sembuh gitu dari sakitnya, bisa sekolah lagi. Yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Mbak Cynthia untuk maju ke depan. Semangat pagi. Pagi, Stemba luar biasa. Sehat semuanya? Sudah sarapan ya? Sudah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini. Nah, kali ini itu KD-nya terkait dengan yang sudah-sudah, yang kemarin itu materinya kan pengenalan alat gitu ya, pengenalan alat pemetaan. Nah, kita sekarang melanjutkan yaitu mengenai pengukuran jarak di lapangan. Nah, dari situ saya mulai dulu dengan bertanya kepada kalian. Siapa sih yang rumahnya dekat dengan sekolahan? Mbak Natasha. Kalau berangkat ke sekolah, naik apa? Jalan kaki. Berapa meter dari rumah ke sekolah? 100 meter. Tahu 100 meter dari mana? Dari langkah kaki itu satu langkahnya 1 meter. Jadi penghitungan langkah kaki identikan satu langkah itu 1 meter. Jadi ketika 100 langkah berarti 100 meter seperti itu ya. Sepengetahuan kalian, alat apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengukur jarak? Ya, jagat, meteran. Lili, water pass, betul. Apa lagi? Betul sekali Danang, teodolit. Jadi terkait dengan materi kali ini kita akan menghitung jarak selain menggunakan rollmeter kata jagat tadi ya, dan juga teodolit gitu. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan gitu ya terkait dengan penghitungan jarak. Nah, sebelumnya Bu Sinta akan menayangkan PPT cerita tentang kata kecil. Jadi di suatu tempat ada sekumpulan kata kecil gitu kan yang akan
melakukan perlombaan. Kemudian lombanya itu apa? Lombanya itu menaiki menara yang sangat tinggi. Nah, di situ itu juga sudah ada penonton-penonton yang berkumpul gitu kan, ingin menyaksikan perlombaan tersebut. Betul saja gitu ya. Banyak sekali katak kecil itu yang terjatuh gitu. Baru sampai setengah udah jatuh gitu ya. Ada yang malah belum sampai setengah sudah jatuh gitu. Karena terpengaruh oleh sorak-sorai penonton. Nah, ternyata gitu kan, pada akhirnya ada satu katak kecil gitu ya yang berhasil sampai ke puncak. Si katak yang bisa sampai ke puncak itu adalah si katak yang tuli gitu. Jadi dia itu nggak mendengar sorak-sorai dari para penonton gitu. Dia sama sekali tidak bisa mendengarkan gitu. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita barusan? Tidak seharusnya kita mendengarkan komentar negatif dari orang lain. Tidak seharusnya kita mendengarkan komentar negatif dari orang lain. Jelas? I can do it. Itu semboyannya. Ya. Selanjutnya untuk ke penilaian dan pretest terlebih dahulu ya terkait dengan materi jarak hari ini. Kemudian setelah pretest nanti diakhiri untuk post-test ya. Kemudian nanti di tengah-tengah pembelajaran kita akan melakukan metode NHT. Nah, ketiganya itu nanti akan Ibu masukkan ke penilaian kognitif gitu ya atau pengetahuan. Nah, untuk keterampilannya kalian penilaiannya nanti lewat praktikum atau praktek di lapangan sama lewat presentasi. Itu kita literasi sebentar terkait dengan materi. Dibuka bukunya, paketnya. Kaitannya dengan materi jarak, yuk dibuka. Dibaca, saya kasih waktu 5 menit. Terkait dengan pretest, coba AB-nya diambil. Kemudian buku paketnya ditutup dulu. Saya share soal di grup kelas ya. Yang lain sudah? Sudah? Kalau sudah, kembali ke materi lagi, perhatikan lagi PPT Bu Sinta berikut. KD kita hari ini yaitu menganalisis teknik pengukuran jarak di lapangan, itu yang KI untuk pengetahuannya, KI 3, dan KI 4-nya itu terkait dengan mengukur jarak gitu ya, baik menggunakan alat sederhana maupun teodolit. Sumber belajar itu di situ ada dari YouTube, saya cantumkan. Lanjut ke manfaat pengukuran jarak itu selain untuk satu misalnya menentukan batas-batas kepemilikan lahan. Terus untuk apa lagi? Iya, membuat peta. Nah, pengertian jarak. Jarak 2 titik yang paling dekat. Gitu ya. Itu perhatikan. Dan lanjut ke metode. Metode itu ternyata untuk pengukuran jarak itu ada 3. Apa aja? Langsung, tidak langsung, ya elektronik. Lanjut ya, itu ada rumus mencari jarak dengan waterpass maupun dengan teodolit. Kalau misalnya 90 derajat kan seperti ini ya, ya enggak? Ini kan 90 derajat, 90 derajat. Nah, kemudian misalnya ini saya pasang sini teodolit style seperti ini, berarti ini kan prinsip penyipat datar. Tapi ketika kasusnya seperti ini,
Kasusnya itu teodolitnya dengas tuh apa tuh? Dangak. Gitu kan, terus gini. Ya toh? Ini 0 derajat, sama kayak ini nih. Ya toh, vertikalnya 0 derajat. Kemudian sudut vertikal yang terbentuk, kalau posisinya seperti ini, lebih besar dari 90 apa lebih kecil dari 90? Iya, lebih besar, ini lihat. Berarti lebih besar dari 90 derajat. Ya enggak? Nah, ini otomatis tidak bisa menggunakan prinsip penyipat. Iya. Tapi dipakai rumus apa? Rumus yang panjang. Ya enggak? BA min kali cos kuadrat M. Jadi cos di sini itu karena ada faktor sudutnya gitu. Misalnya ya toh, misalnya sudut miringnya ada yang 1 derajat atau 2 derajat gitu kan, kemudian dikoskan baru dikuadratkan, baru masuk rumus yang BA min BB kali 100 seperti itu. Ada yang bertanyakan? Kita lanjut lagi kalau enggak ada. Ya. Harus memakai rumus yang panjang. Rumus yang panjang itu dipakai pas. Oh, pas bagaimana kondisinya. Jadi ketika di lahan gitu kan, kita masih bisa menjangkau bak ukur gitu ya. Masih bisa melihat benang atas, benang tengah, benang bawah dengan jelas gitu ya. Itu berarti kita bisa menggunakan yang penyipat datar sejauh apapun itu. Selama masih terjangkau mata kita ngelihat jelas dengan benang-benang itu yang terbentuk di bak ukur. Tapi ketika lemnya turun atau lemnya naik, otomatis kita pasti nggak akan menjangkau bisa ngelihat bak ukurnya, apalagi kok benangnya. Jelas ya hari ini? Yang kelompok B ada 1 Anissa, 2 Jagat, 3 Rahma Dali. Untuk yang kelompok C ini, ingat-ingat ya, karena itu juga terkait dengan pelabelan. Kemudian yang C2 Cynthia, C3 Wildan. Untuk yang D Natasha, yang D1, kemudian D2-nya Dana, kemudian D3-nya Alfi. Itu kelompoknya. Sekarang akan saya bagikan KPD-nya. Masing-masing sudah megang KPD. Ada yang bertanya kan? Izin bertanya. Oh iya. Berapa kira-kira patok yang diperlukan? Dan apakah cukup menggunakan satu paku aja dalam satu? Terkait dengan kebutuhan alat-bahan yang bertanyakan patok sama pakunya berapa Bu? 3. Iya 3. Kenapa? Karena patok itu untuk nandakan ya. Titik yang akan kita bidik itu titik mana sih biar mudah. Untuk titik pusatnya atau titik O tadi yang namanya kita kasih nama titik O di sini, itu kita kasih paku atau pin gitu. Nah, nanti itu sebagai tanda, jadi alatnya harus benar-benar gunting-guntingnya lurus dengan pin. Gitu ya? Ya enggak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi pakunya cukup 1, pakunya cukup 3. Jangan lupa bawa. Ada yang mau tanya lagi terkait praktek hari ini? Ya, cukup. Berarti sudah jelas semuanya. Nanti kalau KPD-nya jangan lupa dibawa. Silakan ganti pakaian, pinjam alat dan sebagainya. Saya tunggu di lapangan. Silakan. Siap, gerak. Sengalangan, pijak kanan. Gerak. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Oke, kita mulai aja langsung praktek kita hari ini. Coba Mas, di teodolitnya dibuka. Ini namanya apa? Masih ingat ya? Coba sini mendekat. Namanya apa? Nifotabung. Kemudian ini namanya apa?
Nifo-kotak. Bagaimana cara sentring nifo-kotak? Memutar skrup berlawan arah. Memutar skrup berlawanan arah, yang satu ke dalam, yang satu keluar. Coba kita coba, sudah? Coba perhatikan yang lain, coba lihat, sudah di tengah kah? Kita cek, kita putar-putar. Masihkah dia posisinya tetap di sentral atau di tengah? Ini namanya apa? Gunting. Fungsinya untuk apa? Mengetahui tegak lurus alat. Jadi posisi alatnya sudah tegak lurus, ngelihatnya dari mana? Jadi lensa. Kalau sudah benar-benar di atas pin atau di atas paku, kemudian baru kita bidik. Ketika sudah siap, harus apa yang akan kita lakukan? Membidik menggunakan visir. Iya, betul sekali, menggunakan visir. Setelah itu horizontalnya dikunci, kemudian setelah itu kita nyalakan powernya. Nah, setelah itu baru kita ambil fokus. Nah, udah terlihat benang sama gambarnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian baca bak ukur. Misalnya benang silangnya itu ada di sini, pas benang tengahnya. Berarti pembacaannya bagaimana? 1,200. Ya, betul. Silahkan masing-masing kelompok untuk menentukan posisi-posisi, gitu ya. Jelas? Silahkan. Gunting-gunting dipasang untuk menentukan ketengahan alat. Sebelum di tengah jangan diseretin di sebelah. Nah. Kemudian kunci, nah itu sentring alat. Sudah? Coba dicek, diputar-putar, kemudian dilihat kembali temennya, cek temennya. Sudah kan di tengah? Sudah. Sana. Tujuan 14,5 meter. 14 5,598 dikurangi 1,453 ya, 0, dikali 100 pas 14,5, berarti antara meter sama theodolit itu sama hasilnya. Tarik terus. Landformnya tidak rata sehingga nanti apa, penghitungan roll meter dengan roll meter pasti hasilnya akan kurang valid. 19,3 ternyata tadi pakai roll 19 ya, 19,3, dan ketika menggunakan theodolit ketemunya 18,3, berarti selisih 1 meter. Informnya tidak rata. Oh, platformnya tidak rata sehingga menambah panjang daripada panjang yang sebelumnya.
Sudah? Kalau sudah, baris lagi. Siap. Siap. Gerak. Tengah kerja kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Jangan lupa alatnya untuk dikembalikan lagi ke tempat semula. Jumlahnya dihitung, jangan sampai ada yang tertinggal. Terus pakunya dicabut biar tidak melukai orang, gitu ya. Kalau sudah, untuk pengolahan yang belum selesai silakan diselesaikan di kelas sambil menyelesaikan pembahasan dan kesimpulan. Itu saja. Tanpa penghormatan bubar jalan. Tanpa penghormatan. Bubar jalan. Udah sampai mana laporannya? Kesimpulannya sebentar lagi. Sebentar lagi selesai berarti ya. Bu Sinta mau nyiapke untuk yang NHT. Jadi kalau laporan sudah selesai, kita habis ini langsung ke permainan. Permainannya itu saya beri nama NHT atau Number Head Together. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sudah dikerjakan. Laporan sudah selesai kan? Sudah, oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Jadi nanti untuk yang maju ke depan, yang saya panggil silahkan langsung mempresentasikan hasil jawaban ya. Kelompok D dulu ya, yang saya panggil D2. Silahkan. D2. Ya. Perkenalkan, nama saya Janji dari kelompok D. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban hasil yang kelompok kami sudah selesai kerjakan. Soal yang pertama, apa saja parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas atau mutu hasil pengukuran jarak? Jawabannya adalah kualitas atau mutu hasil ukuran dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain alat yang digunakan, metode yang dipakai, dan juru ukur atau pelaku yang mengerjakannya. Nomor 2. Bagaimana untuk nomor 1? Sudah betul? Terkait mutu itu dipengaruhi apa aja? Alat, orangnya, kemudian cuaca ya. Lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 2 yaitu pengukuran jarak dengan pembacaan rambu ukur ke belakang BA sama dengan 1,520 dan BB sama dengan 0,757. Pembacaan ke depan BA 2,045 dan BB 1,748. Jarak antara kedua rambu ukur tersebut adalah itu 100 dikali rambu ukur ke belakang BA yaitu 1,520 dikurangi rambu ukur ke belakang BB 0,575 ditambah rambu ke depan BA ditambah 100 kali rambu depan BA 2,045 dikurangi rambu depan BB 1,748 dan dihasilkan 106 meter. Iya. Jadi jarak antara kedua rambu ukur tersebut adalah coba. Ya. Jadi sketsa untuk soal nomor 2 kelompok A itu ya seolah-olah gimana? Sini ada Pak ukur. Kemudian setelah itu menembak ke sana dan menembak ke belakang. Ini belakang ya. Kemudian ini ke muka. Kemudian di sini ada titik apa? Pak ukur titik mana? A dan B gitu ya. Kemudian yang ditanyakan jarak. Gitu ya? Iya. Betul. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke. Ya udah. Terima kasih presentasi dari saya Andi. Kelompok selanjutnya kelompok B. Saya
memilih B2 juga. Jadi ini nilainya kelompok A gimana ini? Sebelum kelompok B, kelompok D. Betul ya, berarti nilainya sempurna 100. Oke, kemudian lanjut kelompoknya Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Nomor 1. Perlukah benang tengah dalam pengukuran jarak dibaca atau dicatat? Menurut kelompok kami perlu. Alasannya? Nomor 2. Dari hasil pengukuran antara titik A dan B di lapangan diperoleh hasil bacaan benang atas 177,5, bacaan benang bawah 142,5, dan sudut vertikalnya 89 derajat 39 menit 10 detik. Jarak antara keduanya adalah Buat ceketnya. Coba sambil Jagat nulis yang nomor 2, kita bahas yang nomor 1 dulu. Tadi pertanyaannya apakah BT diperlukan atau BT itu dicatat ketika pengambilan data di lapangan pada saat ngitung jarak gitu ya Mas? ya, Jawabannya perlu. Menurut kalian bagaimana? Ya, katanya Danang sama Natasha tidak perlu. Gimana kelompok lain? Safna, kelompok lain? Kelompoknya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena yang dipakai untuk menghitung jarak itu hanya data benang atas dan benang bawah. Jadi tidak membutuhkan BT kecuali hanya untuk koreksi apakah PA-nya atau BB-nya betul atau salah gitu ya. Berarti jawabannya Jagat gimana? Kurang tepat. Untuk yang nomor 2, yang nomor 2, karena sudut vertikalnya itu tidak 90 derajat, maka digunakan rumus yang panjang atau rumus teodolit. Rumusnya 100 dikali BA min BB cos kuadrat N. Setelah dilakukan penghitungan, jarak antara titik A dan B itu 34,9099 meter. gimana yang lain? Betul. Oke, berarti tadi salah satu. Berarti nilainya setengah aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut kelompok A. Saya pilih A2 lagi. A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A. Soal yang pertama, apakah ada kelemahan dalam pengukuran menggunakan alat optis? Jawaban dari kelompok kami, ya ada. Di antaranya salah pembacaan, kesalahan pencatatan, pengukuran tidak pada garis lurus, sudut teropong kurang atau lebih, nivou tabung dan nivou kotak pada posisi level. Jawaban yang betul menurut kalian gimana? Iya, jadi untuk nomor 1 itu ya toh, ada beberapa koreksi kalau yang namanya untuk pencatatan sama pembacaan itu bukan salah optis, yang salah orangnya. Berarti nilainya hanya setengah ya untuk nomor 1. Kemudian lanjut nomor 2. Coba dibacakan dulu soalnya. Kemudian soal nomor 2, pengukuran jarak antara titik P dan Q menggunakan rollmeter dengan data lapang sebagai berikut. A. Panjang rollmeter 15 meter. B. Menghabiskan patok 20 buah, bisa pengukuran 7,5 meter. Maka panjang jarak P sampai Q adalah? Betul, oke. Jadi tadi salah setengah. Nilainya berapa? 5.
7,5. Gitu ya? Oke. Presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok C3. C3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Salika, bermakna dari kelompok D. Soal yang pertama adalah jelaskan 3 macam metode pengukuran jarak pada kegiatan pemintaan lahan. Jawabannya adalah yang pertama metode langsung, yaitu pengukuran dilakukan secara langsung dengan menggunakan voltmeter, melangkah atau pancing dan odometer. Yang kedua metode tidak langsung, yaitu pengukuran. Sudah? Gimana teman-teman? 100 kali masih sama kayak tadi ya? Betul ya? Ya. Berarti nilainya berapa? 100. Kasih aplaus. Lanjut presentasi laporan. Kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil praktek yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Adisti Rahayu, nomor absen 1. Pada praktek kali ini kami melakukan pengukuran jarak dengan sudut vertikal berputar 90 derajat di 3 titik yang berbeda, yaitu pada titik A, B, dan D. Karena pengukuran jarak menggunakan sudut vertikal, maka digunakan rumus 100 A min B. Pada titik B dan D, pengukuran yang dilakukan menggunakan voltmeter dan perhitungan rumus tidak memiliki selisih yang jauh berbeda. Tetapi pengukuran pada titik A ditemukan perbedaan perhitungan yang jauh. Kedua pengukuran tersebut memiliki selisih yang cukup banyak, yaitu 1 meter. Tapi ketika kami telusuri, ternyata kondisi landform titik A tidak rata dan bergelombang. Hal itu mengakibatkan penambahan jarak pada pengukuran voltmeter. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran jarak yang akurat adalah hasil pengukuran menggunakan DCI. Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengukuran jarak yang lebih akurat adalah hasil pengukuran menggunakan teodolit. Selisih antara pengukuran jarak dengan pitameter dan teodolit cukup jauh, yaitu 1 meter. Selisih tersebut dikarenakan landform yang tidak rata dan menyebabkan penambahan pembacaan kaca tidak utuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok C. Ayo maju ke depan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengukuran praktek tadi. Dari hasilnya dari pesawat ke titik A, jaraknya 29 dengan menggunakan voltmeter 30,75, selisih 1 meter lebih 75 cm. Untuk dari pesawat sampai titik B, hasilnya 18. Untuk yang menggunakan voltmeter 18,7, selisih 70 cm. Untuk pembahasannya, pada kegiatan pengukuran jarak yang menggunakan voltmeter dan teodolit diperoleh hasil yang berbeda-beda pada setiap titiknya. Untuk selisih dari masing-masing titik ini disebabkan oleh landform yang tidak rata. Simpulan, pengukuran jarak dengan menggunakan teodolit lebih akurat daripada menggunakan voltmeter. Kesalahan yang timbul pada pengukuran
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Tidak ada, sudah ditutup. Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju ke depan mempresentasikan laporan praktiknya gitu kan. Nah, sebelum saya review, silahkan buka HP-nya. Saya kasih post test ya. Silahkan dikerjakan. Linknya udah nyampe ya. Rumus gitu yang belum pernah sama sekali belum pernah diajari gitu ya, kemudian teorinya juga belum pernah diajari sama sekali gitu ya terkait dengan cara. Kemudian setelah kalian mengikuti pembelajaran, mengikuti praktek, kemudian ya tadi mengerjakan soal NHT, ternyata alhamdulillah ada peningkatan, juga ada beberapa anak yang mendapatkan 100. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Untuk kegiatan NHT-nya itu tadi nilainya 100 kelompok D sama kelompok C ya. Kita kasih aplaus. Kelompok D sama kelompok A masih nilainya masih kecil dan kecil lagi gitu ya. Besok diperbaiki lagi. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Perasaan bagaimana setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Terkait dengan apa, cuacanya yang panas gitu ya, terus jamnya yang panjang gitu ya, 4 jam gitu ya, apakah melelahkan bagi kalian? Ya, melelahkan. Oke, habis ini makan siang ya, yang banyak, yang bergizi. Ada yang mau kasih masukan ke Bu Sinta terkait dengan praktek hari ini? Iya, dan yang lagi. Tempatnya agak luas, jadi kita lebih menata lagi buku caranya. Oke, itu siap ya. Terima kasih masukannya, gitu kan. Nanti kedepannya minggu depan ya kita akan ukur luas mas, jangan khawatir, kita akan ukur luas dan tempatnya enggak di lapangan kotor lagi, tapi mencari tempat yang lebih ekstrim, yang lebih menantang. Kalau cukup silahkan siapa yang mau mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, Afin. Untuk kesimpulan pada kegiatan pengukuran jarak pada hari ini yaitu terdapat 3 metode pengukuran jarak. Yang pertama secara langsung dengan menggunakan langkah terpancing, odometer, rantai ukur dan kayu ukur, serta menggunakan barometer. Kemudian metode yang kedua yaitu secara tidak langsung dengan menggunakan teodolit, skala dan alat pas. Kemudian yang ketiga metode dengan menggunakan alat elektronik yaitu laser. Oke, kalau udah kita tutup dengan doa dan jangan lupa nanti labnya